Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Efesus pasal 4. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ia yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah
hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 32. Judulnya hidup yang berpadanan dengan panggilan Kristus. Rasul Paulus menulis surat Efesus ini bukan dari tempat yang nyaman. Ia menulis dari dalam penjara, tetapi justru dari tempat penderitaan itulah ia menyampaikan nasihat yang sangat indah. Hiduplah sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Efesus 4 ayat 1 artinya hidup orang percaya harus mencerminkan siapa yang memanggil kita, yaitu Kristus sendiri. Hari ini kita diajak bertanya dalam hati, apakah hidup kita sudah mencerminkan Kristus? Bagian pertama, panggilan untuk hidup dalam kesatuan. Paulus berkata, berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, ayat 3. Kita hidup di dunia yang penuh perpecahan, perbedaan pendapat, perselisihan keluarga, pertengkaran di gereja, luka karena perkataan. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam kerendahan hati, lemah lembut, sabar, saling membantu dalam kasih. Karena kita adalah satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu Bapa. Kesatuan bukan berarti semua sama, tetapi semua saling mengasihi. Seperti tubuh manusia, mata berbeda dengan tangan, kaki berbeda dengan telinga, tetapi semua bekerja sama. Demikian juga gereja dan keluarga orang percaya. Yang kedua, bertumbuh menjadi dewasa dalam Kristus. Paulus mengingatkan agar kita tidak hidup seperti anak-anak rohani yang mudah diombang-ambingkan. Ia berkata, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh ke arah Kristus. Ayat 15. Tuhan mau kita bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam karakter, bertumbuh dalam kasih. Iman bukan hanya tentang rajin ke gereja, tetapi tentang hidup yang semakin menyerupai Yesus. Yesus adalah kepala, kita adalah tubuhnya. Kalau kepala kudus, tubuh pun harus kudus. Kalau kepala penuh kasih, tubuh pun harus penuh kasih. Bagian yang ketiga, menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Paulus berkata dengan tegas, buanglah manusia lama dan kenakanlah manusia lama. Ayat 22 sampai 24. Manusia lama itu dusta, amarah, perkataan kotor, kepahitan, dendam, dan iri hati. Manusia baru itu jujur, pengampun, lemah lembut, suka membangun, penuh kasih. Firman Tuhan berkata, jangan biarkan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya jangan simpan sakit hati, karena luka yang disimpan akan menjadi racun dalam hati. Tuhan mau kita hidup dalam damai, sukacita, kelegaan, dan kebebasan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan mengingatkan kita adalah orang-orang yang sudah dipanggil. Maka hiduplah berpadanan dengan panggilan itu. Mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah hidupku mencerminkan Kristus? Apakah perkataanku membangun atau melukai orang lain? Apakah hatiku penuh kasih atau penuh kepahitan? Tuhan tidak menuntut kita sempurna, tetapi Tuhan rindu kita terus diubahkan. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.